Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin hadirat, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas secara ringkas satu tema atau bahasan tafsir ya. Kemarin kita sudah fikih sudah kurang lebih membahas tentang keutamaan wudhu dan kaifiyah tata cara wudhu. Nah, sekarang kita bahas tafsir Al-Quran. Artinya apa? Bahwa dalam agama ini kalau kita semakin ta'ammuk, semakin mendalami, kita semakin merasa betapa kecilnya kita dan betapa luasnya ilmu yang ada di dalam Islam. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui ya. Ada tafsir, ada fikih, ada usul fikih, ada hadis, ada syarah hadis, ada sirah, ada mawaris, banyak sekali. Ketika seseorang sakit, maka dia akan percaya datang memeriksakan penyakitnya ke dokter. Ketika seseorang dia HP-nya rusak, maka dia akan percaya meminta kepada seorang teknisi HP untuk memperbaiki handphonenya. Ketika rumahnya rusak, ingin memperbaiki, ganti cat atau ganti apa, maka dia akan mempercayakan kepada orang bangunan untuk memperbaiki. Nah, ketika kita mempelajari agama ini, maka kita pun harus mempercayakan kepada ahlinya. Maka tidak cukup kita hanya bermodalkan membaca terjemahnya saja. Tidak cukup kita hanya bermodalkan membaca artikel-artikel yang ada di Syekh Google. Tidak cukup kita hanya membaca buku-buku, karangan-karangan, kemudian bas selesai. Kita nggak pernah bertanya, kita nggak pernah hadir di majelis ilmu, kita nggak pernah telaah dan semacamnya. Artinya apa? Kalau dalam masalah urusan dunia kita bisa melakukan hal itu, maka dalam urusan agama pun kita harus lebih seperti itu justru. Kalau kita tidak tahu, ya bukan kita hanya mencari sendiri, lalu kemudian kita menyimpulkan sendiri. Nah, sekarang itu banyak bermunculan orang-orang yang demikian. Dia bukan ahlinya, dia tidak punya ilmu alatnya, dia tidak pernah sama sekali tidak punya basic bahasa Arabnya, tidak tahu bahasa ilmu alat dari ilmu fikihnya, dari ilmu hadisnya, dari ilmu tafsirnya, ilmu-ilmu alatnya, bahasanya. Kemudian dia membaca, lalu dipahami terjemahnya, disimpulkan sendiri. Nah, ini sekarang bermunculan seperti itu, maka harus berhati-hati. Baik, kita kembali ke kertas yang dibagikan. Dapat semua enggak? Ini ada yang enggak. Nah, yang depan ada yang belum dapat. Nah, jangan disimpan sendiri, Mas. Nanti kalau snack juga gitu. Enggak ya. Ma la yasa'ul muslima jahluhu. Ini kita akan bahas ini. Ini diantara satu ungkapan yang dipakai oleh penulis mu'asyir. Jadi penulis terkini kontemporer menulis judul
dengan kalimat atau ungkapan ma la yasa'ul muslima jahluhu. Ternyata ungkapan ini jauh ulama-ulama terdahulu sudah mengungkapkannya. Jadi apa maksud dari ma la yasa'ul muslima jahluhu? Bahasa kasarnya itu atau terjemah bebasnya itu sesuatu yang tidak boleh seorang muslim itu bodoh terhadapnya. Yasa artinya luas. Ma sesuatu, la yasa'u tidak boleh luas. Nah, kalau kita punya rumah bolehlah luas sedikit. Ya, jangan cuma punya rumah 6 kali 6 saja. Kalau kita punya kebun bolehlah luas sedikit. Jangan cuma setengah bahu, satu bahu. Nah, bukan satu bahu ini, satu bahu. Tapi ada dalam diri seorang muslim yang tidak boleh luas dia. Apa itu? Bodohnya. Bahasa wong kene apa? Wop gue ya, anak sing gue ya. Bahasa kasarnya gitu. Ya. Tidak boleh itu. Ada dalam diri seorang muslim yang itu tidak boleh meluas. Artinya wajib untuk diketahui. Tidak boleh tidak tahu. Tidak boleh tidak tahu. Gitu ya. Berarti artinya harus diketahui. Misalkan dalam urusan dunia, aku kerjanya nang saya geras ngapa misalnya, nang ngarep nyateti ya income pemasukan. Ya orang ngerti urusan masalah gudang, ya boleh silakan itu. Artinya masalah urusan gudang enggak tahu. Ki anak murah kurang pira, ki anak gini kurang pira, enggak. Itu enggak masalah. Sesuatu yang ini kita tidak tahu enggak mengapa. Tapi kalau dalam urusan anak duit melebu gue kudu ngerti pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Nah, dia harus ahli di situ. Itu urusan dunia. Kita nggak tahu masalah mudik-mudik motor, karburator itu seperti apa ini, nggak apa-apa itu. Kalau kita pekerjaannya misalkan petani, nggak masalah. Kita petani nggak tahu masalah berdagang, misalkan tentang ekspor impor, nah itu kelas tinggi. Gak apa-apa. Nah, tapi dalam diri seorang muslim dalam ilmu agama, misalkan, oh saya nggak tahu masalah mawaris. Sebenarnya itu nggak mengapa. Kalau dia misalkan hartanya juga nggak terlalu banyak, nanti mati juga kayaknya nggak ninggalin sawah, rumah gitu ya. Maka dia itu bukan sesuatu yang urgen bagi dia. Karena ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok. Tapi ada sesuatu yang setiap muslim itu wajib mengetahuinya. Apapun dia, laki-laki maupun perempuan, profesinya apa, kaya miskin, pintar tidak pintar, maka dia harus tahu masalah ini. Nah, itu diantara yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 285. Itu kita akan membaca tafsir ini. Baik, kita bacakan ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, Allah berfirman zat yang maha tinggi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, yang diturunkan dari Rabb-Nya. Wal mu'minuna, demikian juga orang-orang beriman. Dia mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Kullun, semuanya, Rasul, utusan Allah maupun orang-orang beriman, amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin, dan kami tidak membedakan seorang pun dari para utusannya, dari para rasulnya. Wa qalu, dan mereka semuanya mengatakan, Rasulullah utusan Allah dan orang beriman semuanya mengatakan sami'na,
kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah kami kembali. Semuanya hafal ini ya Pak? Oh, karena sering kita dengar ini. Apa anda syukur ngapal? Ada ya. Sebelum kita membahas ayat ini, maka ini satu ayat terakhir sebelum ayat yang paling akhir. Nah, ayat ini lalu kemudian ayat yang terakhir. Apa ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah? Kasih hadiah Pak Ucu. Yang bisa jawab snacknya tambahin satu lagi. Siapa ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul ya. Nah, kita bacakan di sini karena ternyata ayat ini dan ayat satu lagi yang terakhir itu memiliki keutamaan yang khusus. Jadi semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca kitab Allah, siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya dia akan mendapatkan kebaikan. Miki siapa sih jawab Miki? Siapa tadi? Mas siapa? Rasman. Hah? Rasman. Mas Rasman. Tafadhol. Zikir pagi dan petang. Alhamdulillah. Wa iyyakum. Awas kalau dibaca. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Jadi satu huruf dia akan dapatkan satu kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu sudah 3 huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim sudah dapat 3 kebaikan. Nanti satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti kalau kita baca itu sudah dapat 30 kebaikan. Tidak ada bacaan yang mendapatkan keberkahan dan ganjaran kecuali Al-Quran. Jangan duduk layah-layah maca HP berita. Yang satunya baca Al-Quran. Yang satunya cuma baca 5 menit, yang ini baca 1 jam. Maka akan besar pahalanya yang membaca Al-Quran. Yang ini tidak dapat apa-apa, cuma dapat informasi saja, dapat berita saja. Orang baca koran, orang baca infotainment, orang baca dunia terkini, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi orang yang dia membaca Quran, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sekarang banyak terkikis dari umat Islam. Ya, banyak terkikis dari umat Islam. Lebih senang maca koran daripada maca Quran. Al-Quran menjadi tontonan, Quran menjadi tuntunan, hiburan ya. Nanti anak Al-Quran jadi tontonan. Di beberapa rumah atau masjid kadang Qurannya sih mulus-mulus. Tapi di beberapa kampung itu Qurannya itu sampai hilafnya hilang, meluntung ya, ngajak meluntung. Anak-anak suka mengaji. Ini tidak boleh terbalik. Nah, satu ayat ini dan ayat setelahnya itu memiliki keutamaan khusus. Secara umum Al-Quran memiliki keutamaan ketika seseorang membacanya. Nah, ternyata ayat ini dengan ayat setelahnya memiliki satu keutamaan yang tentunya ketika setelah kita membaca, maka hendaklah kita berusaha untuk termotivasi mengamalkannya. Kita baca.
yang ada gambar bukunya yang terakhir itu ya. Fadlu khawatimi suratil Baqarah. Keutamaan ayat terakhir atau ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Ini yang terakhir ya. Ini halaman 1 yang terakhir ini. Buku gambar buku. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, akhrajahu Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca 2 surat terakhir dari surat Al-Baqarah, 2 ayat, bukan 2 surat, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka keduanya kafatahu. Kafat satu, kafatahu, maka keduanya akan mencukupi baginya ketika malam itu. Jadi nggak harus dibaca malam Jumat saja, bukan harus dibaca hanya malam Kamis saja. Kalau dia bacanya setiap malam, bagus, luar biasa. Maka setiap malam kedua ayat ini akan mencukupi baginya. Maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan, menafsirkan atau mensyarah, menjelaskan kafatahu artinya mencukupkan untuknya itu akan menjadikan wasilah penjagaan untuk dia. Ya. Jadi kalau mau tidur, di antara zikir yang kita baca bukan hanya bismikallahumma ahya wa bismika amut, selesai. Kalau bisa tambah lagi. Nah ini yang zikir biasanya ini Syekh Syahid bin Ali Wahaf Al-Qahtani. Ini diambil dari kitab Hisnul Muslim ya, diambil dari sebagian kutaib, bukan kitab. Kutaib Hisnul Muslim, kitabnya kecil segini ya. Kutaib, buku saku. Itu disebutkan zikir-zikir. Nah, zikir-zikir dan doa-doa. Nah, zikir dan doa ini diantara zikir pagi dan zikir petang. Nah, di antara zikir-zikir di kitab itu atau kutub buku saku itu adalah zikir sebelum tidur. Nah, zikir sebelum tidur itu bukan cuma satu, bismikallahumma ahya wa bismika amut atau bismikallahumma amutu wa ahya. Ada membaca namanya surat Al-Musabbihat yang semuanya diawali tasbih, mensucikan Allah. Sabbih isma rabbikal a'la, yusabbihul lahu ma fis samawati wal ard. Ada 6 itu. Ada surat Al-A'la, kemudian ada surat At-Taghabun, ada surat As-Saff, ada surat Al-Hadid, ada surat Al-Hasr. Itu diantara surat-surat yang diawali tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu surat yang juga disunahkan dibaca ketika kita hendak tidur. Kalau dibaca terus lama-lama bisa hafal itu. Nah, di antara yang kita baca adalah 2 ayat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ternyata ora dawa ya. Ora dawa, Pak. Tapi ngamal naik wabut. Lawi abut junjung watu ini. Berat untuk mengamalkan padahal tidak panjang. Man qara'a, siapa yang membaca, aku belum hafal, maka boleh membacanya sambil pegang mushaf. Ambil Quran mau tidur, pegang mushaf. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Aku macamnya sih terbata-bata,
Bukan bata-bata, terbata-bata. Si angel macamnya. Ya pelan-pelan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin. Kalau hafal lebih bagus bacanya bil ghaib, ya, dengan hafalan, bukan bin nazar, melihat mushaf. Itu lebih bagus. Ya, siapa yang membaca 2 ayat ini kafatahu, maka akan mencukupkan untuknya, akan menjaga dia, melindungi dia dari keburukan di malam itu. Kalau dibaca setiap malam, maka Allah akan menjaganya dengan wasilah 2 ayat ini dari segala keburukan dan kejelekan. Misal, orang maca, ya, andai saja ini, kalau dia tidak baca, tidur, apalagi dia tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang lainnya, seperti selimutnya, kasurnya tidak dikibas-kibas dulu, tidak dibersihkan, tidak disapu dulu, dia langsung ngantuk, kesel, debluk, turu langsung, ya. Biasanya itu kan, apa maning sinang gudang kesel banget ya, langsung tidur blek gitu aja. Ngerti-ngerti anak semut melebu mengenai. Itu bisa jadi keburukan yang dia alami. Maka siapa yang membaca ayat ini, Allah akan menjaga dia dari keburukan. Bisa dari keburukan hewan, bisa dari keburukan manusia. Keburukan manusia perampokan. Keburukan manusia macam-macam sekarang. Sihir bisa jadi. Orang tidak suka. Nah, biasanya kan orang nyenengi wong nek ora uli ya dukun bertindak, ya. Ana ora sing nang kene. Oh, enggak boleh itu. Ya. Tidak boleh main dukun-dukunan. Nyenengi wong nek gagal ya wis, jangan putus asa, ya. Oh kayak gitu ya istilah, cinta ditolak dukun bertindak. Berarti cemen. Dia tidak berani dia. Bisa jadi keburukan itu adalah sihir yang dilakukan oleh orang tidak suka terhadap kita. Mungkin karena nama kita, mungkin karena harta kita, mungkin karena istri kita, mungkin karena anak-anak kita, mungkin karena kedudukan kita di tengah masyarakat. Orang nggak suka. Akhirnya sihir. Sihir itu ada, Pak, harus kita yakini. Di zaman Nabi pun pernah disihir. Maka dengan membaca ayat ini bisa menjadi proteksi, ya. Istilahnya tameng gaib, yang kita harus yakin kepada Allah. Dengan membaca 2 ayat ini, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan manusia, keburukan makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan, maupun keburukan malam ini secara umum. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita harus yakin itu. Maka seyogyanya kalau mau tidur kita baca 2 ayat ini, ya. Bisa dengan membaca Quran, atau kalau yang hafal langsung dibaca. Lalu kemudian ayat yang kedua, itu keutamaan ayat ini, ya, dengan ayat yang setelahnya. Diriwayatkan dari Abdullah, halaman berikutnya, halaman 2. Qala, dia berkata, lamma usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, maka ketika sampai kepada Sidratil Muntaha, Sidratil Muntaha adalah satu tempat, wahiyya fis sama'is sadisah, yang berada di langit yang ke-6. Langit itu ada 7. Nah, Sidratul Muntaha ini berada di langit yang ke-6. Ilaiha yantahi ma ya'riju bihi minal ardi. Semua yang ada di bumi itu akan dinaikkan ke atas dan akan berhenti, ditahan di Sidratil Muntaha, di langit yang ke-6. Wa ilaiha yantahi ma yahbitu bihi min fawqiha. Dan semua itu yang berasal dari atas akan diturunkan ke bawah, kemudian akan berhenti di Sidratil Muntaha dan ditahan di situ, ditahan. Ya. Seperti wahyu, maka berhenti dulu di situ sebelum diturunkan lewat malaikat Jibril. Fayaqbidu minha,
Maka kemudian ditahan di Sidratil Muntaha, di langit yang keenam itu. Qala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, membacakan firman Allah, id yaksha sidrata ma yaksha, yaitu Nabi Muhammad, dia melihat malaikat Jibril ketika di Sidratil Muntaha, ya, meliputinya. Qala, kata beliau, farasun min dhahabin, di situ hamparannya terbuat dari emas. Luar biasa ya, belum pernah kita melihat ini rumput sintetik, ya, ini karpet, itu aspal, di depan lagi tanah, depan lagi ya, tanah becek, ke sana lagi air. Ini emas. Seperti apa? Wallahu a'lam ya. Hamparannya emas di Sidratil Muntaha. Lalu kemudian Nabi bersabda, wa u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Rasulullah itu diberi 3 hal ketika berada di Sidratil Muntaha. U'tiya salawatul khamsi. Nabi diberi 5 salat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, diwajibkan di Sidratil Muntaha itu. Diberikan 5 salat waktu. Wa u'tiya khawatimi suratil Baqarah. Dan Nabi diberi penutup surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. Wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muhkimat. Muhkimat itu yang besar. Dan umatnya itu, umat Nabi Muhammad, ini pemberian dari Allah kepada Rasulullah. Yang pertama diberi kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua diberi penutup dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga itu apa pemberiannya? Umatnya itu akan diampuni dosa-dosanya. Dan al-muhkimat, dosa-dosa besar yang dilakukan oleh umatnya itu akan diampuni. Man lam yusyrik billah, selama dia tidak mensekutukan Allah. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur. Ada misalkan orang minum khamr, itu dosa besar. Ada orang misalkan mencuri, itu dosa besar. Ada seseorang misalkan dia khilaf, kemudian dia memakan harta anak yatim, maka itu dosa besar. Dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertobat dan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Jadi, penutup surat Al-Baqarah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, bayyana itu baina, maksudnya baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Jibril di sampingnya, idz sami'a naqidan fawqahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, lalu kemudian ada Jibril di situ. Di samping Rasulullah ada malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mendengar ada suara dibuka, suara pintu terbuka, kurakat gitu ya, kurakat misalkan. Farafa'a Jibril basarahu ila sama. Lalu Jibril dia melihat atau melemparkan pandangannya ke langit. Faqala, kata malaikat Jibril, hadza babun qad futiha minas sama'i ma futiha qattun. Ini adalah pintu yang dibuka dari langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Jadi ada pintu-pintu di langit itu disebutkan oleh malaikat Jibril. Suara pintu itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pintu yang dibuka dari pintu-pintu langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Qala fanazala minhu malakun, kata malaikat Jibril, lalu kemudian turunlah malaikat, seorang malaikat. Malakun itu satu malaikat, malaikatun banyak malaikat. Malakun fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat yang turun dari pintu itu datang menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata malaikat itu, abshir binuraini, bergembiralah dengan 2 cahaya, qad utitahuma, yang telah diberikan kepada engkau wahai Muhammad. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabimu
seorang nabi sebelummu. Yang pertama Fatihatul Kitab. Kata malaikat, dua cahaya itu yang diberikan kepada Rasulullah adalah Fatihatul Kitab. Cahaya yang pertama adalah surat Al-Fatihah, dan cahaya yang kedua adalah khawatimi suratil Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah. Luar biasa. Dua surat Al-Baqarah yang terakhir itu belum pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Lan taqra'a harfan minhuma ila utitahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari kedua ayat tersebut atau dari kedua surat, ya, dari surat Al-Fatihah dan dari surat Al-Baqarah yang penutup ini, illa utitahu, melainkan engkau akan diberikan untuknya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa di dalam ayat Quran itu ada yang isinya adalah pujian. Pujian, kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu pujian, kita memuji Allah, menyanjung Allah. Lalu di dalam ayat itu, di dalam ayat-ayat Al-Quran juga ada isinya yang permohonan, permintaan. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami dengan sesuatu yang kami lupa. Nah, itu adalah permohonan. Artinya, siapa yang membaca surat Al-Fatihah, siapa yang membaca dua ayat penutup surat Al-Baqarah, kalau dia isinya adalah pujian-pujian sanjungan kepada Allah, ayat-ayat yang isinya adalah pujian dan menyanjung Allah, maka dia akan diberikan untuknya berupa pahala. Siapa yang memuji Allah, dia dapat pahala. Siapa yang menyanjung Allah, dia dapat pahala. Siapa yang mengagungkan Allah, akan diberikan pahala ganjaran. Ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, maka ini adalah permintaan. Maka utitahu, engkau pun akan diberikan. Siapa yang dia membaca ini, dia meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka Allah akan berikan permintaan itu. Artinya disesuaikan. Kalau isinya adalah pujian, dia akan mendapatkan ganjaran. Kalau isinya adalah permintaan, dia akan diberikan sesuai dengan permintaan yang ada di ayat itu. Maka luar biasa. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Kita ihdinas siratal mustaqim, kita ulang-ulang terus. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap salat ihdinas siratal mustaqim? Kata Nabi SAW, li'annal qalba yataqallabu, karena hati itu berbolak balik, kadang di atas, kadang di bawah, kadang suka, kadang senang. Itulah hati. Dan Rasulullah SAW, innal qalba baina asabi'ir rahman, hati itu berada di antara jari jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang menguasai hati kita. Kapan Allah akan menjadikan orang kufur kepada Allah? Kapan Allah menjadikan orang taat kepada Allah? Kapan Allah ingin menjadikan seseorang dia kembali kepada Allah, mungkar kepada Allah? Itu semuanya berada di tangan Allah. Bisa jadi pagi dia mukmin, sore bisa jadi dia kafir. Itu gampang sekali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Karena itu setiap muqaddimah biasanya man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ketika Allah sudah menyesatkan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Diomongi wis, dinai duit wis, dinai buku wis, kon pengajian wis. Alasan maning jaluk apa? Jaluk umat, dinai umah wis. Alasan maning. Burung bojo ya. Ya, konek dinai bojo ya wis. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kalau Allah sudah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, mau diapain dia, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Mau diancam, mau dibunuh, mau dimiskinkan, mau dihinakan dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hidayah petunjuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena li'annal qalba baina asabi'ir rahman, hati ini berada di jari jemari Allah, dia berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 keutamaan dari surat Al-Baqarah di bagian penutupnya, ya, surat ayat 285 dan 286. Ya, semoga kita bisa mengamalkan ayat ini, ya, terutama kita bisa membacanya untuk mendapatkan keutamanya setiap malam. Baca ayat ini dan ayat setelahnya dari surat Al-Baqarah. Ini baru membahas keutamaan surat Al-Baqarah. Tapi bukan berarti kita mencari ayat-ayat yang ada keutamaannya. Semua ayat itu utama. Semua ayat itu memiliki keutamaan. Tapi memang ada ayat-ayat tertentu yang dilebihkan keutamaannya, dimunculkan, ditunjukkan keutamaan tertentu oleh Allah untuk memotivasi kita supaya kita semakin beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita belum masuk tafsirnya nih Pak, ya. Belum masuk tafsirnya, tapi sudah jam 8. Insya Allah kita lanjutkan besok tafsirnya tentang ayat ini, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan dilupakan ini kertasnya, ya. Yang sudah dapat kertasnya mohon dibawa kembali pada pertemuan yang akan datang. Bisa dibaca lagi di rumah, nanti dipelajari atau dicari referensi-referensi yang lain untuk bisa melengkapi apa yang disampaikan di sini. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.